Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Jalur Langit yang beranggotakan Yoga Adi Prasetya, Mauladina Yuni Pratiwi, dan Edawina Sri Utami. Di sini kami akan merepresentasikan level struktur yang berisi hasil level struktur, asumsi, dan prioritas asumsi. Untuk yang pertama, ada use case lowongan pekerjaan. Di use case lowongan pekerjaan terdapat SRS. Sebagai user, saya ingin mencari informasi mengenai lowongan kerja agar saya dapat dengan mudah mengetahui job yang sedang dibutuhkan berdasarkan lulusan S1. Di sini, saya menampilkan sistem informasi yang ada di layar presentasi. Untuk memudahkan pengguna mencari informasi job yang dibutuhkan, kami membantu dengan informasi arsitektur, taksonomi, hierarki, dan ordering. Untuk taksonomi sendiri, kami menyediakan informasi waktu, posisi pekerjaan, nama instansi, dan periode lowongan. Untuk hierarkinya sendiri, kami memprioritaskan dari sebelah kiri, yaitu ada waktu, di mana hierarkinya ada hari dan tanggal, lalu posisi pekerjaan hierarkinya ada deskripsi pekerjaan dan kriteria, dan periode lowongan terdapat hierarki tanggal. Untuk bentuk yang ketiga, yaitu ada ordering, di mana ordering itu untuk memudahkan pengguna mencari informasi berdasarkan urutan waktu yang terbaru. Untuk contohnya sendiri, tanggal 21 Oktober 2023 terdapat informasi lowongan pekerjaan HR Admin Operation. Untuk tanggal 19 dan tanggal 18 adalah tanggal yang sudah lama. Untuk itu, kami bisa membuat asumsi. Yang pertama yaitu kami berasumsi bahwa pengguna memiliki keinginan untuk menemukan informasi yang relevan tentang lowongan pekerjaan berdasarkan latar belakang pendidikan mereka yang mencakup gelar S1. Untuk asumsi yang kedua, kami berasumsi bahwa pengguna mencari informasi tentang lowongan pekerjaan akan cenderung mengklik konten yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk use case yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk use case kedua ini yaitu adalah informasi mengenai update Sleman. Untuk SRS-nya adalah akan saya bacakan. Sebagai user, saya ingin mencari informasi terbaru mengenai Sleman agar saya dapat dengan mudah mengetahui informasi apa yang baru terjadi di Sleman. Value pada SRS ini terdapat pada kalimat agar saya dapat mudah mengetahui informasi apa yang baru. Kata mudah yang dimaksud oleh user adalah user menginginkan website tersebut dapat menampilkan berita update di wilayah Sleman dan dapat mengaksesnya dengan gampang. Gampang yang dimaksudkan adalah terletak pada taksonomi, hierarki, dan ordering yang telah kami siapkan. Pada taksonomi yang sudah kami siapkan, kami mengkategorikan informasi atau berita yang akan ditampilkan sebagai berikut, yaitu judul, waktu, isi berita, dan juga tagline. Pada bagian waktu, di dalamnya akan memuat hari dan tanggal berita tersebut dipublish. Kemudian pada tagline, sebagai contoh, ditampilkan 3 buah tagline, yaitu kuliner, wisata, dan sumber daya alam. Namun tidak menutup kemungkinan kata lain untuk dijadikan sebagai tagline. Nah, untuk hierarki, kami memutuskan atau memprioritaskan hierarki paling tinggi ke paling rendah itu dari
judul, kemudian hari atau waktu, isi berita, dan terakhir hierarki paling rendah adalah tagline. Kenapa begitu? Karena kami berasumsi bahwa, apa, bahwa pengguna memiliki kebutuhan untuk mengakses informasi terkini tentang berbagai peristiwa. Kami juga berasumsi bahwa pengguna menginginkan adanya informasi terupdate mengenai Sleman, dari segi kuliner, wisata, ekonomi, dan lain-lain. Kami juga berasumsi bahwa jika pengguna tidak tertarik dengan informasi terbaru mengenai Sleman, mereka mungkin hanya akan melihat informasi tersebut secara sekilas tanpa mendalami detail atau peristiwa yang terjadi di wilayah Sleman. Kemudian untuk, orderingnya, itu kami memutuskan untuk mengurutkannya berdasarkan, berita terbaru atau waktu. Alasannya agar pengguna dapat mendapat informasi baru yang terjadi di Sleman. Sebagai contoh, urutan pertama itu kami menampilkan hadiri Festival Budaya Lereng Merapi. Eee, Berita tersebut dipublish pada tanggal 25 Oktober 2023. Kemudian pada urutan kedua, berita tersebut dipublish pada 22 Oktober 2023 dengan judul "Dukung Pengembangan Pertanian Organik Berbasis Kawasan, Bupati Sleman terbitkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023." Dan urutan ketiga, eee, yang beritanya dipublish pada 19 Oktober 2023 dengan judul "Hari Jadi TKSK dan TPSK, Pemerintah Kabupaten Sleman Serahkan Bantuan Senilai 526 juta." Itu tadi 3 contoh ordering yang ada pada Diskes Informasi Update Sleman. Kemudian untuk Diskes selanjutnya adalah informasi mengenai kantor instansi. SRH-nya adalah sebagai user, saya ingin mencari tahu informasi mengenai alamat kantor instansi yang ada di daerah saya, agar saya dapat mudah mengunjungi informasi kantor yang ingin dituju. Untuk activity diagramnya adalah sebagai berikut, itu ada mulai mengakses website Sleman, kemudian menampilkan halaman website, mencari informasi, alamat, instansi, dan menampilkan detail informasi instansi yang dibutuhkan. Nah, pada bagian taksonomi, itu terdapat, eee, beberapa informasi yang akan dimuat. Yang pertama, oh ya, di sini taksonomi sekalian dengan hierarki. Yang pertama adalah nama instansi. Kenapa? Karena nama instansi adalah, alasan pertama user mencari instansi tersebut. Misal sebagai contoh, saya ingin mencari instansi, Dinas Kominfo, maka yang akan saya cari pertama kali adalah nama instansinya tersebut, bukan deskripsi atau alamat, eee, instansinya, tapi nama instansinya. Kemudian, untuk orderingnya itu diurutkan berdasarkan dari abjad A sampai dengan Z. Alasannya adalah agar pengguna tidak kesulitan dalam mendapatkan informasi alamat instansi sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai contoh, yang pertama adalah, instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu beralamat di Jalan Candi Bogor, Beran Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Kemudian yang kedua adalah
Dinas Pendidikan. Alamatnya berada di Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman, Yogyakarta. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, kami berasumsi bahwa pengguna menginginkan adanya informasi alamat instansi yang berada di lingkup Kabupaten Sleman agar memudahkan pengguna saat hendak menuju instansi tersebut. Kami juga berasumsi bahwa pengguna ingin mengakses informasi tentang jam operasional instansi, nomor telepon instansi, dan juga detail lainnya terkait dengan instansi, sehingga mereka dapat dengan mudah menghubungi atau mengunjungi kantor yang bersangkutan. Kemudian untuk use case selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Baik, selanjutnya itu ada use case pelayanan publik. Nah, untuk SRS-nya, sebagai user, saya ingin mencari tahu informasi pelayanan publik di daerah saya agar saya dapat mudah mengetahui layanan yang tersedia di Sleman. Di sini saya menampilkan flow berupa activity diagram dari eh, informasi pelayanan publik. Lalu, value yang kami simpulkan dari SRS tadi adalah agar saya dapat mudah mengetahui layanan yang tersedia di Sleman. Kata mudah di sini kami definisikan sebagai eh, agar user tidak kesulitan atau kebingungan saat mencari informasi tersebut. Lalu, untuk mendukung value yang ada di SRS, kami membuat beberapa informasi arsitektur. Yang pertama itu ada taksonomi. Nah, bisa dilihat di sini kami membuat taksonomi ada beberapa. Yang pertama itu sistem perizinan, aduan warga, dan sistem informasi. Dan juga di dalam taksonomi ini kami juga membuat hierarkinya, yaitu yang paling prioritas di dalam sistem perizinan itu ada formulir perizinan, pendaftaran perizinan, customer service. Di aduan warga ada laporan dan kerjasama, lalu di laporan ada kritik dan saran, dan di sistem informasi ada peraturan daerah dan peraturan bupati. Nah, selanjutnya informasi arsitektur yang ketiga itu ada ordering, di mana di sini kami mengurutkannya sesuai kategori dengan alasan agar pengguna tidak kesulitan atau dengan mudah mendapatkan informasi pelayanan publik yang sedang dibutuhkan. Contohnya sendiri, yang pertama itu ada kategori sistem informasi dokumentasi hukum. Nah, di sini di kategori yang pertama ini ada beberapa bagian. Contohnya peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, instruksi bupati, dan raperda. Lalu, eh, contoh yang kedua itu ada kategori sistem perizinan online Sleman. Nah, di dalam kategori ini juga ada beberapa bagian, yaitu formulir, tutorial, contoh berkas, registrasi, lacak berkas, dan fak. Nah, untuk selanjutnya itu ada asumsi dari use case ini. Kami berasumsi bahwa pengguna menginginkan adanya informasi pelayanan publik instansi yang berada di lingkup pemerintah Kabupaten Sleman untuk memudahkan pengguna mencari informasi pelayanan publik. Asumsi kedua, kami berasumsi bahwa jika pengguna tidak tertarik dengan informasi pelayanan publik di daerah mereka, mereka mungkin hanya akan mencari informasi tersebut secara sekilas tanpa menggali lebih dalam atau memanfaatkan layanan-layanan tersebut. Mungkin sekian, kembali kepada Mbak Erda. Oke, terima kasih. Eh, Mungkin sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa yang